Berbahagialah engkau, Sang Perawan Maria, sebab di bawah salib Tuhan, engkau menjadi martir tanpa menumpahkan darahmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Maria dan Yusuf mempersembahkan anak Yesus di bait suci, mereka amat heran mendengar pernyataan Simeon tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam perayaan Karis ini, gereja hendak mengenang banyak duka cita yang dialami oleh Bunda Maria dalam menyertai putranya menebus manusia dari dosa-dosanya. Maka gereja menyebut Bunda Maria Mater Dolorosa, Bunda berduka cita atau Ratu para martir. Gereja merangkum ada 7 duka cita yang dialami oleh Bunda Maria yang nampak dalam peristiwa. Pertama, ketika Tuhan Yesus dipersembahkan di Kenisah, sebagaimana kita dengar dalam bacaan Lukas tadi, bagaimana Simeon meramalkan tentang Tuhan Yesus, anak Bunda Maria, yang akan menimbulkan banyak perbantahan, dan hati jiwa Bunda Maria ditembus dengan pedang. Ini ramalan, ini duka cita yang dialami oleh Bunda Maria, bagaimana mengenai masa depan putranya dinyatakan oleh Simeon. Tentu bagi seorang ibu yang mendengar pernyataan ini juga mengalami duka cita dalam hatinya. Ketika Tuhan Yesus mengungsi ke Mesir, ketika Herodes hendak membunuh bayi Yesus, bagaimana Bunda Maria dan Santo Yosef malam hari cepat-cepat setelah mendengar warta dari malaikat membawa Tuhan Yesus mengungsi ke Mesir, bagaimana dalam perjalanan tinggal di tempat asing juga mengalami kesulitan, mengalami duka cita. Ketika Tuhan Yesus dipersembahkan, ketika Tuhan Yesus ziarah ke Bethlehem, terus Tuhan Yesus
ini ternyata ya hilang, tidak bersama dengan orang tuanya. Tentu kita merasakan bagaimana ya duka cita seorang ibu ketika anaknya ya hilang. Bagaimana dalam usaha pencarian bersama Santo Yosef. Duka cita yang lain ya, ketika Bunda Maria berjumpa dengan putranya ketika memanggul salib menuju Golgota. Ketika Bunda Maria berjumpa dengan putranya, ya, putranya berlumuran darah, banyak luka-luka, ya, darah mengucur dari tubuh ya, Tuhan Yesus. Menyaksikan putranya yang sedemikian, ya, tentu ya kita bisa ya, merasakan ya, duka cita seorang ibu ketika anaknya mengalami kesengsaraan, ya, penderitaan yang hebat. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, dipaku, dan wafat disalib, Bunda Maria juga ya ini turut menyaksikan ya, mengalami. Ketika Tuhan Yesus diturunkan dari salib dan Bunda Maria ya menerima jenazah putranya dalam pangkuannya. Dan duka cita yang lain ya, ketika Tuhan Yesus ya dimakamkan. Ini padanan kasih ya duka cita, banyak duka cita yang dialami oleh Bunda Maria ya dalam mengikuti putranya, bahwa Tuhan Yesus mengikut sertakan bundanya ya dalam menanggung ya, penderitaan. Ini yang dialami oleh Bunda Maria. Dan kita melihat, merasakan bagaimana sikap Bunda Maria ketika mengalami ya, duka cita ini, menerima dengan ya, ketabahan, ya, menerima dengan penuh iman, sebagaimana kesanggupannya ya, Bunda Maria ketika menerima warta dari malaikat Tuhan, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Bunda Maria menerima semuanya dalam ketabahan, dalam kerendahan hati, dan dalam iman. Maka padanan kasih, Bunda Maria bagi kita menjadi teladan ya, bagi kita para murid putra-putranya bila mengalami kesulitan, mengalami derita, mengalami ya, peristiwa-peristiwa akibat mengikuti putranya, ya, kita diberi teladan dari Bunda Maria ya, bagaimana kita harus menerima ya, memanggul salib kehidupan ini ya, bagaimana kita menerima, menjalani ya, kita diberi teladan dari Bunda Maria ya, dalam menghadapi kesulitan, dalam menghadapi derita ya, dengan penuh ketabahan, kerendahan hati, dan iman. Ini yang harus juga kita usahakan bila kita mengalami kesulitan akibat kita mengikuti putranya. Dan juga tentu kita bisa juga mohon bantuan ya, kepada Bunda Maria, agar Bunda Maria juga senantiasa mau ya, menyertai kita bila kita mengalami ya, kesulitan, mengalami derita ya, mengalami salib. Dan juga tentu kita juga bisa mohon pertolongan Bunda Maria ya, bantuan Bunda Maria agar senantiasa mendoakan kita ya, kepada putranya,
supaya kita ya akhirnya dimampukan ya dalam menghadapi peristiwa kehidupan kita ya, peristiwa salib sebagaimana yang telah ya dialami Bunda Maria dalam ikut serta ambil bagian dalam peristiwa penebusan yang dialami oleh putranya.